Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Firdaus NIM 2020188075 ingin menjelaskan proposal yang sudah saya buat hubungan anemia terhadap berat badan dan tinggi badan anak di usia belajar 3 Bangkalan. Untuk latar belakangnya, sebanyak 40% anak usia 6 hingga 59 bulan diperkirakan mengalami anemia pada tahun 2019. Anemia disebabkan oleh rendahnya konsentrasi hemoglobin atau jumlah sel darah merah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologi seseorang. Di Nepal, anemia dan defisit besi sangat umum terjadi di mana sekitar sepertiga anak usia 6 hingga 23 bulan mengidap anemia dan 46,6% anak usia 6,2 bulan 6 hingga 23 bulan mengalami definisi besi. Sudah banyak penelitian tentang anemia pada anak di antaranya. Profil anemia pada anak usia sekolah dikategorikan berdasarkan indeks massa tubuh dan lingkar pinggang di Shandong, Tiongkok. Penentuan HB yang dilakukan hanya pada 4 kelompok umur yaitu 7, 9, 12, dan 14. Sehingga tidak dapat melihat gambaran lengkap karakteristik usia HB ketika tidak adanya informasi rinci mengenai kondisi ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal, pola makan, dan status gizi pada tingkat individu juga membatasi penelitian. Berdasarkan pengawasan yang di atas, peneliti akan melakukan penelitian hubungan anemia terhadap berat badan dan tinggi badan anak di SDN Belaga 3 Bangkalan dengan usia 6, 8, dan 10. Perumusan masalahnya, apakah ada hubungan antara anemia terhadap tinggi badan anak? Lalu, apakah ada hubungan antara anemia terhadap berat badan anak? Untuk tujuan penelitian, tujuan umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anemia mempengaruhi terhadap tinggi badan dan berat badan pada anak usia 6, 8, dan 10 tahun di SDN Belaga 3 untuk tujuan khususnya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara anemia terhadap berat badan anak di SDN Belaga 3 Bangkalan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara anemia dan tinggi badan dengan tinggi badan di anak di SDN Belaga 3 Bangkalan. Manfaat penelitian, anemia dapat berkontribusi pada pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak-anak, kekurangan zat besi, yang merupakan salah satu penyebab umum anemia diperlukan untuk sintesis hemoglobin dan transportasi oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan zat besi dapat menghambat proses pertumbuhan dan pembentukan jaringan tubuh. Untuk manfaat praktisnya, penelitian ini sebagai upaya mendukung program pemantauan gizi anak, peningkatan kesadaran tentang kesehatan anak, basis untuk pengembangan program pencegahan dan intervensi. Untuk bab 2, tinjauan pustaka anemia definisi. Anemia adalah kondisi medis yang terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh. Sel darah merah mengandung hemoglobin, protein yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ketika seseorang mengalami anemia, jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam sel darah merahnya rendah, sehingga tubuh tidak dapat mendapatkan cukup oksigen yang dibutuhkan. Gejala anemia dapat bervariasi, seperti kelelahan sesak nafas, pusing, pucat, dan detak jantung yang cepat. Lalu untuk klasifikasinya ada anemia mikrositik hipokromik, anemia normositik normokromik, dan anemia makrositik. Untuk etiologinya ada anemia defisiensi besi, itu dikarenakan kekurangan zat besi. Lalu untuk anemia hemolitik, anemia ini ketika sel darah merah dihancurkan lebih cepat dari yang diproduksi oleh sumber tulang, penyebab bisa karena faktor genetik, infeksi, atau obat-obatan tertentu, atau kondisi imun. Lalu anemia perdarahan eh, terjadi ketika tubuh kehilangan darah jumlah yang signifikan, seperti akibat cedera, menstruasi, atau perdarahan internal. Untuk anemia aplastik ini terjadi ketika sumsum tulang tidak dapat memproduksi sel darah merah lagi dengan cukup. Penyebabnya karena faktor genetik atau paparan bahan kimia. Untuk anemia defisiensi vitamin B12 atau asam folat, ini ketika tubuh kekurangan vitamin B12 yang diperlukan untuk sel darah merah, penyebabnya bisa karena asupan makanan yang tidak mencukupi atau masalah penyerapan yang dalam tubuh. Untuk tata laksananya, pengobatan anemia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan transfusi darah, kortikosteroid, atau obat-obatan lain yang menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian eritropoietin, obat yang membantu sumsum tulang untuk membuat lebih banyak sel darah merah, dan konsumsi suplemen zat besi dan vitamin B12.
Lalu ini untuk tabel tinggi badan dan berat badan anak normal dari umur 6 hingga 12 tahun. Untuk faktor resikonya dan gambar kadar hemoglobin normal, faktor risikonya kekurangan zat besi, kehamilan, perdarahan kronis, gangguan genetik, kondisi kronis, kekurangan vitamin 12, keluarga anemia. Untuk gambaran kadar hemoglobinnya bisa dilihat seperti ini. Lalu untuk kerangka konseptual bab 3, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. eh, Pertama, dari faktor risiko anemianya terlebih dahulu menyebabkan hemoglobin turun yang bisa menyebabkan jika hemoglobin turun maka terjadi anemia dikarenakan oksigen di tubuh kurang dan menyebabkan oksigen turun, metabolisme tubuh juga menurun, itu menyebabkan berat badan juga menurun. Lalu mempengaruhi perkembangan sel. Nah, perkembangan sel itu membuat pertumbuhan tulang dan otot juga menurun dan menyebabkan tinggi badan menurun. Untuk hipotesis penelitian, H0 tidak terdapat hubungan anemia terhadap berat badan dan tinggi badan anak. H1 terdapat hubungan anemia terhadap berat badan dan tinggi badan anak. Untuk metode penelitian, jenis rancangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian analitik cross-seksional. Populasinya seluruh anak SDN Belaga 3 Bangkalan. Untuk sampelnya inklusi siswa usia 6, 8 tahun, 6, 8 dan 10 tahun, lemah letih lesu, pucat dan mengalami anemia, tinggi badan kurang dan berat badan kurang. Untuk eksklusi siswa umur usia 5, 7, 9, 11 dan 12, tidak lemah letih lesu, tidak pucat, tinggi badan cukup dan berat badan cukup. Untuk besar sampel, dalam penelitian ini menggunakan besarnya sampel menggunakan rumus Lovin. N yang N kecil itu berarti jumlah sampel atau responden, N besar jumlah populasi, dan NE kuadrat itu persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel. Untuk teknik pengambilan sampel, di sini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik non-random sampling. Sampel dilakukan dengan cara tes laboratorium kadar habis siswa usia 6, 8, dan 10 di SDN Belaga 3 Bangkalan dan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan pada siswa pada usia 6, 8, 10 di SDN Belaga 3 Bangkalan. Jumlah sampling sudah ditentukan oleh peneliti dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Lalu untuk klasifikasi variabel, variabel bebasnya ada anemia, variabel terikatnya ada tinggi badan dan berat badan anak. Untuk instrumen penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pengukuran HB, pengukuran berat badan dan pengukuran tinggi badan anak. Untuk lokasinya dan waktu penelitian SDN Belaga 3 Bangkalan, Jawa Timur, dan untuk waktunya 1 Agustus 2024. Untuk prosedur penelitian, meminta perizinan dan mengajukan uji kelayakan etik penelitian di SDN Belaga 3 Bangkalan, lalu persetujuan pengambilan sampel darah dan pengukuran tinggi badan dan pengukuran berat badan di SDN 3 Bangkalan, lalu memilih dan menetapkan populasi dan sampel penelitian, lalu meminta persetujuan pengambilan sampel darah, pengukuran tinggi badan dan pengukuran berat badan anak kepada subjek penelitian, pengisian persetujuan dan melakukan pengambilan sampel darah, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran berat badan. Lalu pengolahan data menggunakan SPSS, lalu kesimpulan penelitian. Cara pengolahan data dan analisis data, data yang telah diperoleh diseleksi dengan kriteria inklusi dan eksklusi, setelah itu dilakukan analisis menggunakan software IBM SPSS versi 26 untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bivariate untuk menilai hubungan antara kedua variabel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.